Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mempelajari materi tentang eigenvalue dan eigenvector. Materi ini sebagian besar sudah kita bahas di pertemuan keberapa itu ya? Kelima kalau nggak salah, yang aplikasi dan matriks determinan dan aplikasinya. Dari itu. Pada akhirnya kan eigenvalue eigenvector ya sempat dibahas. Ya. Tapi hari ini kita akan ada beberapa tambahan materi lagi, ya tetap terkait eigenvalue dan eigenvector. Nah, misalkan matriks A adalah matriks persegi. Ini matriks persegi ya maksudnya ini ya. Ini matriks persegi. Skalarnya ada skalar apa namanya ini lambda real. Ini merupakan eigenvalue jika ada non-zero vector X di mana AX sama dengan lambda kali X. Ini dia adalah matriks manusia. Matriks ini matriks kolom. Ini juga kolom. Yang ini skalar. Seperti itu. Nah, ini semoga masih ingat beberapa pertemuan yang lalu. Nah, gambarnya itu kalau misalkan kita punya, misalkan ini adalah matriks X-nya, maka lambda kali X itu ke arah sebelah sana. Kalau lambdanya itu negatif, maka lambda X-nya di sini, X-nya adalah yang sebelah sini. Itu. Modelnya eigenvalue dan eigenvector memiliki banyak aplikasi penting yang akan diberikan selanjutnya. Interpretasi geometrik problem dalam ruang 2. Ini dalam. Jika lambda merupakan eigenvalue, matriks A dan X adalah eigenvector. Maaf. Jika lambda sebuah eigenvalue dari matriks A dan vektor X ini adalah eigenvector matriks A yang berkaitan dengan lambda yang berkaitan, maka perkalian X oleh matriks A menghasilkan sebuah vektor lambda kali X, di mana lambda ini adalah skalar yang paralel dengan X seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini sebagian sudah pada waktu itu. Kita lambda X kalikan AX itu nilainya sama. Makanya A kali X sama dengan lambda kali X. Nah, cara nyarinya juga masih sama. Pertama, kita nyari determinan lambda I min A sama dengan 0. Kemudian nanti kita temukan polinomial karakteristiknya. Seperti itu. Polinomial karakteristiknya yang seperti ini. Yang ini. Atau yang mulai dari sini nanti turun ke sebelah sini. Ini adalah polinomial karakteristiknya. Habis ini nanti ketemu lambda satunya berapa, lambda 2-nya berapa. Karena di sini plus 1, di sini plus 2, berarti min 1 dan min 2. Kalau sudah ketemu lambdanya, maaf. Ya betul, lambda. Eigenvalue-nya sudah ketemu, maka kita pakai ini, lambda I min A dikalikan X sama dengan 0. Nanti akan ketemu matriks. Ini kalau misalkan disederhanakan, dari sini disederhanakan akan menjadi seperti ini. Terus dari sini biasanya memang ada minimal satu buah baris yang kosong. Dari sini ketemu, ini kan kalau misalkan dilihat kan ini kali X, X1, X2 sama dengan 0. Jadi 1X1 min 4X2 sama dengan 0. Bentuknya yang ya, di sini ya. Di sini kita naruh bentuknya yang ini. Lambda I min A kali X sama dengan 0. Jadi lambda I min A-nya berapa? Dikalikan X1, X2 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ini bentuknya kalau 2 kali 2 seperti ini. Maka kita di sini bisa melihat X1, 4X2, min 4X2 sama dengan 0. Berarti kita bisa menaruh parametriknya di X2 bisa di 1. Terserah. Kebetulan di sini pakai yang X2. Kalau yang ditaruh di X2, maka nilainya adalah 41. Kalau ditaruh di X1, maka nilainya adalah 1, 4. Seperti itu.
Karena X1-nya T, maka dibawa ke sana, min 4 X2 sama dengan min T, berarti X2 sama dengan seperempat T. Tapi akan sama. Kita yang kita taruh itu T-nya di X1 atau X2, perbandingannya akan tetap seperti ini. 4, 1, kalau sini 1 ya berarti sini seperempat, akan sama. Jadi, tidak pakem yang kita kasih parametriknya yang mana. Nanti akan mirip-mirip. Kecuali nanti kalau misalkan ada 3 variabel ya, 3 variabel, 2 persamaan, yang satu ada di 2 persamaan, yaitu kita pilih sebagai parametrik, biar mudah parametriknya. Nanti kita lihat. Semoga ada contohnya. Kalau untuk min 2, ketemu 3 dan 1. Jadi ini adalah eigenvektor untuk nilai lambda 1 min 1. Ini adalah eigenvektor untuk nilai lambda sama dengan min 2. Oke, semoga masih ingat. Masih di semester yang sama. Ini bukan semester yang sama, baru beberapa minggu yang lalu. Semoga masih ingat. Kalau diagonal seperti ini, kemarin sempat ingat nggak? Kalau diagonal sini, maka determinannya adalah ini kali ini kali ini. Betul ya? Maka pada waktu kita pakai yang lambda I min A, seperti ini, ya diagonalnya berarti ini dikali ini sama dengan 0. Berarti lambda min 2 dipangkatkan 3 sama dengan 0. Berarti ini lambdanya itu sebenarnya ada 3, tapi semuanya nilainya sama, yaitu 2. Ini berarti dikalikan X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Berarti kita dapatkan yang dari baris 1 aja. Berarti kalau dilihat dari baris 1, kita dapat min X2 sama dengan 0. Betul ya? Kan 0x1 min x2 plus 0x3 sama dengan 0. Maka min x2 sama dengan 0. Berarti kita x1 dan x3 kita tidak tahu. Maka salah satu dikasih ke S, salah satu dikasih ke T. Maka nanti jadi S, 100 dan 001. Asalkan dua-duanya ini bukan sol. Berarti ya. Berarti di sini meskipun kita punya lambdanya lambda sama dengan 2 itu 3, tapi ternyata dimensi eigenvektornya hanya ada 2. Kenapa? S kali ini dan T kali ini. Itu. Semoga masih ingat ya. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Kalau untuk yang ini masih ingat ya? Nyari eigenvektornya? Ya, lihat. Itu apa namanya? Identitas. Jadi nanti lambda I min A identitasnya ini hanya yang ini. Jadi sebagai contoh di sini lambda I min A berarti kalau kita lihat lambda kali I misalkan 2 kali 2 berarti lambda kali 1001 min hanya A, B, C, D misalkan. Berarti nanti yang di sini sama dengan lambda 0 lambda min A, B, C, D. Jadi itu. Kalau di sini 2 min 12 15 ya 2 min 12 15. Maka hasilnya yang di sini mana? Ini. Hanya yang ada lambdanya hanya yang di sini aja. Oke. Semoga aman ya. Nah, di sini ada yang disebut dimension eigenspace. Sebelumnya belum ada ya. Sebelumnya belum dibahas ya. Jadi eigenspace itu adalah apa namanya ruang eigen.
mirip seperti vektor space kemarin, ruang vektor. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah seperti ini, maka dimensinya adalah 2. Mirip seperti itu. Dan berapapun S, berapapun T, itu bisa terpenuhi. Ya mirip seperti ruang vektor kemarin. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau seperti ini kita bisa, nah, carilah eigenvalue-nya seperti ini. Maka ya hasilnya misalkan kita kerjakan determinannya dulu. Determinannya dulu ya. Determinannya dulu, ya wes lah, langsung sini aja nggak apa wes. Kalau kita mengerjakan determinannya ini dulu, maka kita bisa pilih baris atau kolom yang banyak nolnya. Berarti mending pilih baris 1. Betul ya? Berarti ini kena plus. Betul ya? Berarti plus 1. Dikalikan determinan sebelah sini. Betul ya? Di determinan sebelah sini, kita pilih yang banyak nolnya. Pilih mana? Bisa kolom 1, bisa baris 3. Betul ya? Misalkan kita pilih kolom 1, berarti ini plus lagi. Betul ya? Berarti plus 1 kali plus 1, berarti plus 1 di sini. Dikalikan determinannya yang terakhir sini. Betul ya? Determinan yang sini berapa? 2 kali 3. Berarti kali 2 kali 3. 1 kali 1 kali 2 kali 3. Kebetulan ini diagonalnya, kebetulan. Tidak semua matriks bisa seperti ini. Kalau yang matriks diagonal atas, diagonal bawah, pasti diagonalnya aja. Tapi di sini kan bukan diagonal atas, diagonal bawah. Nah, itu. Kita punya 1, 1, 2, 3. Nah, pada waktu kita rubah seperti ini, lambda I min A, berarti nanti ya bagian ini, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Mirip seperti ini. 1, 1, 2, 3. Di sini pun juga akan sama. Kenapa? Dari sini kita milih baris pertama. Di sini kita milih kolom pertama. Habis itu determinannya ini adalah ini kali ini. Sama dengan 0. Lambda 1 diberatkan, lambda 2, lambda 3. Jadi itu. Karakteristik equation-nya yang ini. Yang ini. Oke? Untuk 1, kan lambda min 1 sama dengan 0. Berarti lambda 1-nya 1. Lambda 2-nya 2. Lambda 3-nya 3. Tapi kita harus mencatat lambda 1 punya multiplicity 2. Di sini 1, di sini punya 2. 2 itu nanti efeknya apa? Efeknya nanti pada waktu kita memilih di sini sebagai 1, nanti di sini akan ada 2 yang 0. Itu paling tidak kisarannya itu. Terus nanti akhirnya apa? Kita punya atau butuh parametrik, hasilnya bisa jadi 2 seperti ini. Kalau ini tadi di sini pilih yang 2 atau 3, kemungkinan di sini nanti dimensinya hanya 1. Sama kita ya. Jadi pada waktu kita punya lambda 1-nya itu multiplicity-nya 2, dimensinya bisa 2. Bukan pasti 2, bisa 2. Bisa jadi 2. Kayak yang tadi, kayak yang di sini kan multiplicity-nya 3. Tapi dimensinya ternyata hanya 2. Berarti bisa 3. Misalkan sebagai contoh, misalkan bisa 3. Misalkan. Tapi di sini ternyata hanya 2. Di sini pun juga sama. Lambda 1-nya 1, multiplicity-nya 2, berarti dimensinya bisa sampai 2. Bisa jadi hanya 1. Tapi bisa 2. Tapi kalau lambdanya cuma 1, multiplicity-nya 1 sini, nanti, nah ini 2, dimensinya 2, di sini dimensinya 1, di sini dimensinya 1. Jadi, ini lambda 1, ini yang lambdanya yang 2, ini lambda yang 3, sama ya. Lambda 1-nya 1, lambda 2-nya 2, lambda 3-nya. Jadi itu.
Oke, kita lanjut ya. Ini masih review. Nah, selanjutnya kita punya eigenvalue matriks segitiga. Nah, ini sebenarnya kita tadi sudah mirip seperti ini ya. Pada waktu kita punya matriksnya itu determinannya adalah diagonalnya, maka nanti eigenvalue-nya juga hanya melihat diagonalnya sini aja. Nah, matriks segitiga dari awal sudah diberitahu bahwa determinannya adalah bagian diagonalnya saja. Betul ya? Nah, maka bagian lambda I-nya ya lambda min 2, lambda min 1, lambda plus 3 akan ketemu lambdanya yang pertama itu 2, habis itu 1, habis itu 3. Dan ini akan sama seperti ini. 2, 1, oh di sini min 3. 3. Itu. Kok bisa sama? Karena yang di sini kan min A ya. Min A, berarti di sini kan akan jadi min. Akan jadi min. Habis itu di sini disamakan dengan 0. Min akan jadi positif kembali. Yang plus jadi min lagi. Gitu. Nah yang ini berarti eigenvalue-nya berapa? Eigenvalue-nya akan ada min 1, 2, 0, min 4, dan 3. Jadi ini. Min 1, 2, 0, min 4, dan 3. Ini adalah eigenvalue matriks segitiga atau matriks diagonal. Gitu. Eigenspace. Nah, ini tadi sudah. Eigenspace ini tadi sudah sempat kita bahas. Jadi pada waktu kita sudah mendapatkan eigenvalue seperti ini, eigenvektor seperti ini, untuk eigenvalue tertentu, ini kan ada faktor, apa namanya, skalarnya ya, S-nya. Dan berapapun S itu memenuhi. Maka kalau seperti S saja seperti ini, misalkan yang ini aja, ini eigenspace-nya hanya satu dimensi. Kalau yang di sini, eigenspace-nya 2 dimensi. Sudah intinya hanya seperti itu. 2 dimensi, di mana S dan T ini berapapun boleh. Jadi nanti kalau misalkan mengerjakan, itu bisa jadi ada yang ketemunya bukan 0,510, tapi misalkan 0,1020, itu juga betul. Kenapa? 0,1020 itu juga perkalian dari yang ini. Atau kayak yang tadi, misalkan di sini ketemunya tadi ada 1, ada yang nemu di sini 1 dan di sini 1/4. Benar semua. Karena itu dalam satu dimensi yang sama. Satu dimensi eigenspace yang sama. Ini sama. Ini kalau baca ini kelamaan ini. Kita kebuka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita dapat misalkan di sini, kan di sini kelihatan ya, eigenvalue satunya min 1. Bersamaan ini sini langsung dikerjakan ini. Ya wes. Nah ini, kita punya di sini, untuk nilai min 1 kita dapatkan x0, untuk 1 adalah 0y. Zero. Corresponding eigen non-zero factor x-axis and x-axis. Dia bilang ada eigenspace corresponding. Berarti x-axis yang apa? Ini berarti eigenspace-nya pada waktu kita pakai min 1, itu eigenspace-nya adalah yang dari x0 ini. Tapi nanti ya sama aja kayak yang tadi. Eigenvalue dan eigenvalue ini sudah ini ya, ini kembali lagi ke tadi ya. Ini sudah, karakteristik polinomial ini juga sudah, yang ini, yang ini boleh, yang sampai di sini pun juga boleh, karakteristik polinomial sudah. Contoh ini sama kayak tadi nih kayaknya ya. 2 min 12, 1 min 5. 2 min 12, 1 min 5. Sudah. Ya, oke. Ini pun juga sudah mendapatkan eigenvalue dan eigenvektor. Nomor 1 pakai karakteristik equation ini. Sudah.
nanti kita akan mendapatkan eigenvalue-nya. Setelah itu, tiap eigenvalue dicarilah yang dengan persamaan yang ini. Begitu. Yuk, laptop jilid mana? Kalau ini berarti eigenvalue-nya berapa? Ini sama kayak yang tadi ya, duanya 3 kali. Akhirnya ketemu lagi. Diulang lagi ya, sama kayak tadi ya, persis ya. Oke. Dimensi dan space-nya. Ini juga tadi, sama. Kok diulang-ulang ya? Sama kan ya? 1, 1, 2, 3, ini sama. 1, 3, ini juga tidak sama. Ini kayaknya halamannya diduplikasi. Loh, ini juga sudah sama. Betul ya? Loh, ini halamannya ke duplikat ini. Nah, ini yang belum ini tadi. Loh, tapi contoh aja ini. Contoh aja. Contoh di sini kelihatan pada waktu eigenvalue-nya di sini berarti kan min 2. Min 2 ini K-nya berapa? Yang sini 4 K-nya 1. Betul ya? Karena dia pangkat 1. Kalau yang di sini pangkat 2 berarti K-nya sama dengan 2. Dan di sini terlihat ternyata eigenspace-nya 2 dimensi. Jadi kalau K-nya 2 bisa 2 dimensi. Tidak harus 2, tapi bisa sampai 2. Ini satu aja. Nah, berikutnya adalah diagonalisasi matriks. Jadi, kalau misalkan kita lihat, di sini kita punya matriks persegi, ini bisa didiagonalkan, is diagonalizable, berarti bisa diagonalkan mirip seperti matriks diagonal. Matriks diagonal itu apa? Matriks yang isinya ada bagian miringnya aja. Jadi sebuah matriks A, di mana dia matriks persegi ini, dia bisa didiagonalkan seperti sebuah diagonal matriks atau matriks diagonal. Jika kita punya matriks P dan dia matriks P ini punya matriks inverse dan kita bisa kalikan seperti ini. Jadi gini, kita di sini dulu ya. Jadi A ini bisa didiagonalkan jika kita punya matriks P yang bisa diinverskan, P inverse, kemudian posisinya adalah B sama dengan P inverse A kali P. Ini kita ketemu hasilnya adalah B diagonal matriks, maka si A ini bisa didiagonalkan. Maksudnya apa? Kalau A ini bisa didiagonalkan, maka akan ada matriks P yang punya inverse, dan bisa kita kalikan P inverse kali A kali P, itu hasilnya adalah diagonal matriks. Nah, matriks A dan B dikatakan sama jika matriks P ini adalah non-singular. Sehingga B sama dengan P inverse kali A kali B. Nanti eigenvalue-nya si B dan eigenvalue-nya si A ini akan sama. Seperti itu. Ini buktinya, pertama eigenvalue-nya kok bisa sama bagaimana? Jadi yang pertama ini, B sama dengan P inverse AP ini. B-nya diganti ini. Kemudian di sini, ini dikalikan, apa namanya, yang di sebelah sini, dikalikan P ke inverse kali P. Yang di sini diganti A. Nah, nanti kalau misalkan dirunut terus sampai bawah, ketemu determinannya lambda inverse min A dan lambda inverse min B. Jika B adalah P inverse A P, itu sama. Berarti eigenvalue-nya sama. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mencari P-nya? Betul ya? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mencari P-nya.
Cara mencari P-nya mudah. Tinggal nyari eigen vektor. Jadi misalkan kita punya eigen value seperti ini. Kita punya matriks seperti ini. Kita cari eigen value-nya ketemu 1, 2, dan 3. Ini. Tadi sudah ada belum tadi contohnya tadi? Belum ya? Kayaknya belum. 1, 2, dan 3. Masing-masing 1 kita cari ketemu eigenvektornya ini. Maaf, yang ini aja. Ini kita anggap sebagai eigenvektor pertama. Oke ya. Habis itu, untuk 2 kita ketemu eigenvektor kedua. Dan untuk ketiga, kita ketemu eigenvektor yang ketiga. Nah, kalau kita sudah ketemu eigenvektornya 1, 2, 3 ini tinggal dipasang. Jadi misalkan 1, 1, 1. Kita tinggal 1, 2, 3. Berarti berapa? 1, 1, kok gitu? 1, 1, 1, 0, 1, 1, dan 0, 1, 2. Betul ya? 0, 1, 1, 0, 1, 2. Ya sudah, ini sama dengan P-nya. Seperti itu. Ini sama dengan P-nya. Nanti tinggal dicari P inverse sama dengan berapa. Nah, P inverse dikalikan A, dikalikan P, nanti akan jadi matriks diagonal. Hasilnya ini. Ini yang dari 1 tadi, ini yang dari 2, ini yang dari 3. P inverse-nya ini. Dan matriks diagonalnya adalah 1, 2, 3. Nah, kalau kita punya seperti ini, eigenvalue-nya ini berapa? Ya, 1, 2, dan 3. Kalau mau cepet, bisa jadi langsung ketemu eigenvalue-nya 1, 2, 3, ditaruh di diagonalnya. Seperti itu. Kalau mau cepat, paling tidak ini ketemu P-nya. Ini P inverse-nya, P inverse kali A kali P sama dengan matriks D adalah hasil diagonalisasi matriks. Dari ini didiagonalkan ketemu yang ini. Ya, sampai sini. Semoga masih aman ya. Ya, silakan. Nah, jadi gini, ini saya belum nyoba. Kita tadi kan naruh yang di sini itu punyanya matriks. Jadi gini, kita kan taruh yang di sini ini untuk lambda 1. Yang paling kiri, betul ya? Terus habis itu yang kedua, ini untuk lambda 2. Yang di sebelah sini lambda 3. Saya belum nyoba kalau misalkan 321 apakah nanti hasilnya 321. Seperti itu, saya belum nyoba. Tapi kemungkinan iya. Kemungkinan. Jadi bisa jadi nanti di sini nggak harus persis sama seperti ini, tapi bisa nanti yang 321 itu kemungkinan bisa. Tapi saya belum nyoba. Kalau misalkan penasaran bisa dicoba. Tapi logikanya bisa. Kenapa? Karena di sini tidak ada pakem lambda 1 yang mana, lambda 2 mana, yang lambda 3 mana. Bagus ya. Berarti nanti kita naruh di sini pun dia juga bisa terbalik. Dan mestinya juga bisa. Tapi saya belum nyoba. Jadi misalkan 2, 3, 1 mestinya juga bisa. Tapi 2, 3, 1 nanti di sini hasilnya ya 2, 3, 1. Mestinya loh ya. Tapi saya belum nyoba. Logikanya bisa. Ya. Bukannya kalau dari invest BA itu kan sama. Enggak bisa. Karena matriks A kali B kali C tidak sama dengan matriks A kali C kali B. Urutannya harus tetap sama. Harus tetap. Ya mirip seperti matriks A kali B dan B kali A itu biasanya berbeda. Bisa tetap sama kalau untuk matriks tertentu. So itu. Entah dia inverse-nya atau gimana hasilnya akan sama. Jadi untuk matriks yang normal A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke. Kita lanjut ya.
Kita lanjut, lah ini ada sama dengan ini tadi enggak? Beda ya. Nah ini ada contoh, tunjukkan bahwa matriks A adalah bisa didiagonalkan. Ya, dicari eigenvektornya. Eigenvektornya di sini ketemu. Terus kemudian pada waktu kita di sini ada 2 min 2 3. 2 min 2 3. Karena ini contoh, cepat. 2 ketemu ini. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. 2 min 2 3. P-nya ketemu ini. Nah, ini ke sini. Nah, ini berarti. Ini gini. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Min 101, 1 min 14, min 1 1 1. Kita punya 2 min 2 3. Berarti hasilnya 2 min 2 3. Ya. Tadi ya. Yang gini hasilnya. Ya. Kita ke yang sebelah sini. Nah, misalkan sebelah sini. Kita di sini oke, untuk mencari eigenvektor kita pakai yang ini. Pertama, kalau lambda I min A sama dengan determinannya sama dengan 0, sudah aman ya. Habis ini nanti kita akan ketemu eigenvalue-nya. Jadi misalkan yang dari sini, misalkan yang ini lambda I min A-nya sama dengan 0, kita akan ketemu 1 dan 2. Nah, dari 1 dan 2 ini, lambda 1-nya berarti kita pilih yang misalkan yang min 1, lambda yang 2-nya kita pilih min 2. Nah, dari sini kita taruh yang ini. Yang ini. Gimana nadanya ini ya? Kita taruh yang ini deh. Nah, yang ini. Lambda I min A kali X sama dengan 0. Berarti lambdanya kita ini rumus lambda I min A dikalikan X sama dengan 0. Berarti lambdanya ini tadi min 1 dimasukkan kali 1 kalikan identitas min A. Berarti akan ketemu yang ini. Nanti akan ketemu matriksnya yang seperti ini. Dari sini pakai row echelon. Pakai row echelon apa namanya itu Gaussian. Gaussian dari sini Gaussian ketemu seperti ini. Gaussian dari sini akan ketemu. Nah, dari sini kan ini kan hanya lambda I min A saja. Padahal persamaannya adalah lambda I min A dikalikan X sama dengan 0. Berarti misalkan di sini lambda I min A-nya kita tulis seperti ini. Ini yang hanya lambda I min A-nya saja. Berarti ini kita punya 1 kali X1 min 4 kali X2 sama dengan 0. 1 kali X1 min 4 kali X2 sama dengan 0. Dari sini kita ada variabelnya 2, persamaannya hanya 1. Maka kita menggunakan parametrik. Dari parametrik kita akan ketemu nanti di sini X1-nya sama dengan berapa T, X2-nya sama dengan berapa T, ketemu eigenvektornya. Nah, kalau 3 berarti kita cari yang contoh yang 3. Yang 3 yang barusan di sini misalkan yang di sini langsung juga. Nah, kalau 3 seperti ini, maka lambda-nya ya sama seperti ini, lambda I min A sama dengan 0. Ini lambda kali I saja. Lambda kali identitas, ini min A-nya. Di min A-nya ini A biasa. Ini lambda I saja. Nah, dari sini nanti ini determinannya ini sama dengan 0, maka ini kali determinannya ini. Plus, ini pas enak ini 0 ya. Kan aslinya kan plus ini dikalikan determinannya ini. Habis itu min ini kali determinannya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Plus
ini kali determinannya yang sini. Ini enak karena dia di sininya 2-nya 0. Berarti langsung ini kali ini min. Nanti ketemu lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya berapa. Nah ini dimasukkan ke lambda I min A. Untuk 1, berarti lambda I-nya ya 1 kali I min A. Berarti identitas saja dikurangi ini. Nah, dari sini nanti pakai row echelon, di sini nggak pakai row echelon, ya jelas sama aja. Pakai model row echelon hanya tinggal 2 aja. Berarti kalau misalkan di sini dilihat di sini, ini dikalikan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 1, min 1, dikalikan X1, X2, X3, sama dengan 0, 0, 0. Seperti ini. Berarti yang atas sudah nggak kita pedulikan. Kenapa? 0x1 plus 0x2 plus 0x3 0. Sudah. Nggak ada yang apa namanya bisa kita ambil. Tapi dari sini kita punya x1. Mana? Lompat. Dari sini kita punya x1 plus 0x2 min x3 sama dengan 0. Yang di sini 0x1 x2 min x3 sama dengan 0. Kalau kita seperti ini, kita punya variabelnya 3. Persamaannya kita punya 2. Berarti kita butuh parametrik 1. Kalau seperti ini enaknya parametriknya yang mana? X3. Berarti ini kita sama dengan T. Jadi di sini X3-nya sama dengan T. Berarti X1 min X3 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan T. Betul ya? X2 sama dengan T juga. Gimana balik ini? Saya heran. X2 juga sama dengan T. Yang ini nggak bisa. Tapi kok bisa lompat-lompat. Berarti X1 sama X2 sama X3 sama dengan T. Berarti T kali 111, maka ini adalah eigenvektornya untuk lambda 1. Kalau lambda 2, ya nanti dilihat di sini didapatkan seperti ini, berarti ini X1 sama dengan 0. Betul ya? Dan sini aja. Yang di sini X1 plus 0 X2 plus 0 X3 sama dengan 0. Berarti X1-nya 0. X2-nya plus min X3 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan X3. Kita anggap entah X2 entah X3 bisa kita sama dengan T akan ketemu. Nah, kalau yang tadi itu bagaimana? Kalau yang sini aman ya, Mas? Nah, kalau yang tadi ini bagaimana? Kalau ini kalau misalkan kita masukkan lambdanya itu, ini kan lambda, nah, besar lambda I min A, kita dapatkan ini. Pakai ini berarti pakai Gaussian. Itu kan ketemu ini. Nah, dari sini nanti dipakai persamaan X1 plus 0 X2 plus X3 sama dengan 0. X2 sama dengan 0. Nah, itu nanti kita cari T-nya berapa. Nanti dari sini ke sini itu pakai yang ya dari sini ke bawah sini. Jadi yang ini pakai cara cepat sekali. Oke? Ya, tapi nanti kerjakan soal jangan gini ya. Kerjakan soalnya jangan gini. Kecuali soalnya seperti ini, di sini soalnya adalah carilah eigenvalue, eigenvektor, dan matriks diagonalnya. Ya sudah, berarti nanti cari eigenvalue, eigenvektor, dari eigenvektornya langsung ditumpuk jadi satu, udah bener. Tapi kalau tiba-tiba carilah diagonalnya, oh eigenvalue-nya sekian, eigenvektornya sekian, habis itu jadi ketemu jawaban lah. Kalau itu lompat gitu prosesnya. Oke. Sampai sini, semoga masih aman ya. Kita lanjut, misalkan tunjukkan bahwa ini soal yang ya.
Iya, sama ya. Muncul 3 kali. Tunjukkan bahwa yang ini diagonalisable. Berarti tinggal ngikuti apa namanya eigenvektornya yang tadi dari halaman yang ini ketemu eigenvektornya ini ya 0100 min 2021 0510 0 min 501 dari halaman ini di sini disusun semuanya ke yang sini 0100 min 2021 0510 0 min 501 sudah ini tinggal disusun aja. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Nanti akan ketemu 1, 1, 2, 3. Kalau penasaran apakah ini bisa ditukar-tukar, ya silakan dicoba. Nggak usah yang 4 kali 4, pakai yang 3 kali 3 aja. Kalau 2 kali 2 terlalu sederhana, pakai yang 3 kali 3 aja. Ya, ini satu. Bisa men? Ya. Untuk kita juga pakai teks apa itu kan relasinya ada yang value yang apakah buat dari dia bisa dia value ada. Ya, kalau misalkan kita lihat hasilnya memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita disuruh membuktikan, jangan langsung. Kita pakai P-nya berapa, P inverse-nya berapa. Seperti itu. Jangan langsung. Tapi dari tadi kan sudah kelihatan kan. Hasil diagonalnya itu adalah eigen value-nya. Gitu. Ya, selanjutnya di sini kita punya matriks simetri dan diagonalisasi ortogonal. Loh, apalagi ini? Diagonalisasinya oke ya, aman ya, yang tadi ya. Terus kemudian kita punya matriks simetri. Matriks simetri adalah matriks yang sama dengan matriks transposnya. Oke ya, betul ya. Jadi sini sama sini sama. Contohnya sini. Ini dengan ini dengan ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Kalau ini nggak sama. Ini sama, ini sama. Berarti karena ada satu aja yang nggak sama, dia adalah non-simetri. Seperti itu. Nah, kalau matriks perseginya tadi itu adalah matriks simetri, maka dia punya properties ini. Yang pertama adalah dia matriksnya bisa didiagonalkan. Berarti kalau bisa didiagonalkan, berarti dia punya eigenvalue dan punya eigenvektor. Kemudian, semua eigenvalue-nya adalah real. Seperti itu. Semua eigenvalue-nya adalah real. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita punya lambda, itu eigenvalue, dan dia punya multiplicity-nya itu. Jadi misalkan tadi lambda 1, misalkan ya, yang contohnya tadi, yang barusan ini tadi, di sini kita punya lambda 1-nya kan 2 ini ya. Lambda 1-nya kan ini sama ini ya. Lambda 2-nya di sini, lambda 3-nya sini. Berarti K-nya di sini sama dengan 2, yang di sini K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1. Seperti ini. Jadi misalkan kita punya 1, 1, 2, 3. Berarti di sini K-nya sama dengan 2. Nah, kalau lambda itu adalah eigenvalue dengan multiplicity misalkan 2, maka lambdanya tadi punya eigenvektor yang linearly independent. Linearly independent itu adalah yang bukan merupakan hasil operasi temannya. Kalau kolom linear independent ya berarti kolom tidak ada yang merupakan hasil operasi kolom. Kalau baris
kita lihat linear independen berarti barisnya tidak ada yang merupakan operasi baris lain. Nah gitu. Sehingga dia punya dimensinya adalah K. Tadi kita punya contoh di mana pada waktu K-nya itu 3, dimensinya hanya 2. Betul ya? Nah, itu karena apa? Karena matriksnya tidak simetri. Kita lihat. Yang contoh awal tadi, mana tadi ya? Bukan. Nah, yang ini. Betul ya? Dia K-nya 3, tapi dimensinya hanya 2. Kenapa? Karena dia bukan matriks simetri. Jadi bisa jadi memungkinkan dimensinya tidak sama dengan K-nya. Tapi kalau di sini ini matriksnya simetri, kalau matriksnya simetri, pasti K-nya nanti akan sama dengan dimensinya. Apakah nanti pasti 3 dimensi? Belum tentu. Kenapa? Begitu di sini jadi 1, determinannya ini bukan 2 kali 2 kali 2. Karena di sini ada angka 1. Itu bisa jadi bukan 2 kali 2 kali 2. Bisa jadi nanti berubah. Lambdanya berubah. K-nya kalau misalkan ada yang 2, maka dimensinya pasti 2. Gitu. Jadi logikanya dari situ. Kalau nggak simetri, belum tentu sama. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tapi kalau simetri, jika K-nya 2, dimensinya juga 2. Jadi misalkan ini kita lihat ya. Di sini kita ada, ini simetri. Yang lainnya pun juga sama. Maka di sini dilihat hasilnya, ternyata dia punya lambdanya itu min 1-nya, K-nya 2. Yang di sini 3, K-nya pun juga 2. Maka dari min 1, kita punya 2 buah. Di sini. Terus kemudian yang dari 3, kita juga punya 2 buah. Seperti ini. Dan ini masing-masing, yang ini dengan ini, kemudian yang ini dengan ini, masing-masing linearly independent. Kita tidak bisa kita dapatkan ini sama dengan berapa kalinya ini, bisa. Yang sebelah sini pun juga, yang sini berapa kalinya yang sebelah kanan juga nggak bisa. Seperti itu. Berikutnya apa ini? Kita break dulu ya. Sebelum bahas matriks ortogonal, kita break dulu aja. Oke, kita lanjut lagi. Oh, nah, ini. Nah, di sini nih kita membahas lanjutannya adalah tentang matriks ortogonal. Jadi, sebuah matriks persegi P, square matriks ya, persegi ya, n kali n, disebut ortogonal jika inverse-nya itu sama dengan transposnya. Enak ya berarti ya? Kalau mau nyari inverse-nya hanya ditransposkan aja. Itu disebut dengan matriks ortogonal. Contohnya misalkan kita punya ini kalau misalkan diinverskan, itu nanti hasilnya akan sama dengan transposnya. Yang di sini pun juga, matriks ini kalau misalkan diinverskan akan sama dengan matriks transposnya. Nah, mungkin di sini akan kelihatan, oke, misalkan ini kita inverskan, nanti hasilnya ini kita inverskan akan hasilnya sama dengan ini, misalkan ya. Nyari inverse kan bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita membuat sebuah matriks atau menentukan bahwa sebuah matriks itu adalah ortogonal. Kalau menentukan mungkin masih bisa ya, pakai tadi. Kita inverskan sama dengan transposnya, berarti ortogonal.
Nah, sekarang bagaimana kita lihat karakteristiknya biar kita bisa tahu atau bisa membuat matriks ortogonal itu dari sini. Sebuah matriks persegi, ini persegi ya. N kali N, ortogonal, lari-lari kemana? Ortogonal jika dan hanya jika kolom vektornya itu adalah ortonormal set. Oke, sebentar. Kita kalau misalkan melihat ini mungkin susah dipahami. Kenapa? Kalau kolom vektor itu berarti ini, kolom kolomnya. Ortonormal set itu seperti apa? Nanti dulu. Kita melihat ke bentuk, oke, dua dimensi dulu. Misal kita punya dua dimensi. Disebut ortogonal, kita bukan matriksnya ya. Kita posisi ortogonal dulu. Pernah dengar ortogonal? Ortogonal 90 derajat siku-siku, pernah? Oke, ortogonal ini adalah siku-siku. Jadi dia ortogonal siku-siku jika misalkan kita punya sudutnya berapa siku-siku? 90 derajat. Kok gitu? 90 derajat. Misalkan di sini kita punya X, Y, misalkan kita punya 1,0 dan 0,1. Ini kalau misalkan kita lihat satu vektornya ke sana, satu vektornya ke sana. Betul ya? Ini siku-siku. Atau kita punya yang lain. Misalkan kita punya seperti ini. 1,1 dan min 1,1. Ini kan juga, nah, ini juga kalau dilihat dia siku-siku. Betul ya? Ini kalau di tempat dua dimensi. Bagaimana kalau di tempat tiga dimensi? Kalau di tempat tiga dimensi, kita punya 3 buah vektor yang masing-masing siku-siku. Ini kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi gimana? Kalau tiga dimensi, misalkan kita punya ini vektor 1 ke sana, vektor 2 ke sini, vektor 3 ke sini. Misalkan, ini vektor 1, ini vektor 2, ini vektor 3. Ini ke sini. Ini ke sini. Misalkan ini posisi 0 ya. Ini ke sini siku-siku, ini ke sini siku-siku, dan ini ke sini pun juga siku-siku. Ini dalam 3 dimensi ya. Dalam 3 dimensi. Nah, maka ini vektor 1, 2, dan 3, ini masing-masing siku-siku, ortogonal. Nah, kalau seperti ini saja, itu masih belum jadi matriks ortogonal. Kurang satu, yaitu ortonormal. Di sini ada namanya normal. Maksudnya ini apa? Kalau misalkan kita punya, misalkan kita punya vektor 1. Vektor 1 tadi, misalkan, ini vektornya adalah 1,2, 3. Misalkan vektor yang satu ini, misalkan 1, 2, 3. Panjangnya berapa? Panjangnya vektor 1 ini berapa? Panjang vektor 1 sama dengan akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Betul ya? Panjangnya. Itu. Tadi sama dengan akar 14. Nah, vektor 1 ini, kalau misalkan kita mencari vektor normalnya, adalah si vektor ini dibagi besarannya. Betul ya? Berarti vektor normalnya, bukan vektor normal, vektor satuan, maaf. Vektor satuan dari 1 ini sama dengan 1 per akar 14, 2 per akar 14, 3 per akar 14. Betul ya? Nah, kalau misalkan kita sudah punya vektor satuan dari 1 ini, kita tinggal nyari vektor satuan dari 2 dan
3. Kumpulan dari vektor satuan punyanya 1, 2, 3 yang memang dari awal sudah ortogonal itu disebut dengan ortonormal set. Jadi kita kalau misalkan punya, misalkan kita punya di sini 1 per besarannya 1, misalkan gini. Ini besarannya. Kemudian kita punya 2, kemudian yang di sini ya, ini vektor 2. Kemudian dibagi dengan besarannya 2. Kemudian 3 dibagi dengan besarannya 3. Maka ini adalah disebut ortonormal set. Kenapa set? Ya karena ini satu set. Kalau satu aja, enggak bisa. Ini ortonormal set. Itu. Jadi seperti itu. Kalau kita punya vektor 1, 2, 3 atau A, B, C atau apapun namanya vektor itu, 3 buah itu masing-masing ortogonal satu dengan yang lainnya, maka kita terus kemudian dibuat menjadi vektor satuannya, maka kita akan dapatkan ortonormal set. Nah, misalkan kita punya 1, 2, 3 per besarannya 1, 2, 3 gini. Ini kan bentuknya baris ya. Itu kita rubah jadi kolom. Jadi nanti ortonormal setnya yang satu di sini nanti yang pertama di sini adalah 1 per akar 14 besaran 1 per akar 14, 2 per akar 14, 3 per akar 14. Yang dua lainnya di sini itu dari vektor nomor 2 dan nomor 3. Nah, sekarang sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Ya, habis ini. Habis ini kita melihat contohnya, tapi sebelumnya kita melihat sifatnya dulu. Kalau misalkan kita di sini tahu apa namanya ciri meriksa apakah dia ortogonal atau tidak, siku-siku atau tidak. Oke, masih ingat dot dan cross? Masih ingat ya? Kalau yang cross kan pakai itu apa kayak apa namanya yang matriks kan AX, AY, AZ. Ini yang pesannya yang komponen AX, AY, AZ, komponen yang pertama, ini komponen AX, AY, AZ yang kedua, habis itu nanti apa namanya? Dideterminankan, dicarikan. Seperti itu ya. Kalau cross. Nah, kalau yang dot, jadi misalkan kita di sini punya di mana ini tempatnya nggak cukup. A dot B akan sama dengan besaran A kali besaran B, kemudian cos sudutnya. Kalau kita lihat dari yang kalau tahu sudutnya. Kalau misalkan tahunya komponen AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, berarti AX tambah kali BX ditambah AY kali BY ditambah AZ kali BZ. Itu kalau tahu komponennya. Kalau tahunya sudutnya, maka besaran A kali besaran B cos sudut antara A dan B. Nah, kalau misalkan sudutnya antara A dan B ini 90 derajat, berarti cosnya nilainya berapa ini? Cos 90 dengan 0. Betul ya? Berarti kalau misalkan kita punya A dan B ini siku-siku, A dot B nilainya sama dengan 0. Sehingga kalau kita punya ortonormal set, maka nanti 1.2 sama dengan 0. Kemudian 1.3 sama dengan 0. 2.3 akan sama dengan 0. Ini sifat pertamanya. Sifat duanya apa? Ortonormal set itu adalah kumpulan dari vektor satuan.
Berarti besarnya atau panjangnya ini berapa? 1. Vektor satuan kan ini dibagi besar panjangnya ini. Maka besarnya ini totalnya ini adalah 1. Ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat akan sama dengan 1. Logis ya? Nah, berarti nanti di dalam satu kolom itu yang ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan 1. Yang di sini nanti misalkan kita di sini punya A, B, C, D, E, F. Maka A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat nanti diakarkan sama dengan 1. Dan kita punya D kuadrat tambah E kuadrat tambah F kuadrat sama dengan 1 juga. Oke? Nah, kita di sini punya vektor 1 didotkan vektor 2 sama dengan 0. Berarti nanti ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini sama dengan 0. Berarti nanti di sini, kalau misalkan kita lihat, dari sifat yang atas itu, berarti nanti 1 per akar 14A plus 2 per akar 14B plus 3 per akar 14 kali C sama dengan 0. Ini 1 dan 2. Kalau 2 dan 3, ya berarti AD plus BE plus CF sama dengan 0. Kalau 1 dengan 3, berarti ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini sama dengan 0. Itu adalah matriks ortogonal. Kalau sudah ketemu matriks ortogonalnya seperti itu jadi, nanti diinverskan, itu langsung ketemu dengan transposnya. Begitu. Contohnya ini, tunjukkan bahwa P ortogonal. Ya, berarti kita pakai ini, prosedur yang ini, dan ini. Kenapa kok dan? Karena dua-duanya, semuanya harus terpenuhi. Jadi kita punya di sini P1, ini yang P1 ya. Ini P1, ini P2, ini P3. Maka ini kali ini sama dengan, maaf, akar ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan 1. Akar ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini dikuadratkan sama dengan 1 juga. Karena itu adalah besaran P1, besaran P2, besaran P3 sama dengan 1 semua. Kita coba salah satu dulu aja ya. Salah satu saja wes. P1, P2 atau P3? P3. Coba ya. P3. Berarti besarannya P3 sama dengan ini dikuadratkan. Berarti akar dulu ya. Ini dikuadratkan berapa? 4 per 9. Tambah 0, tambah ini dikuadratkan. 25 per 9 kali 9 kali 5. Berarti sama dengan akar. Di sini 9, di sini 9 kali 5. Berarti yang sebelah sini kita kalikan 5 ya. Betul, kita kalikan 5. Betul ya. Berarti akar 20 per 9 kali 5 min betul ya? Ini kali 5, ini kali 5. Min 25 per 9 kali 5. Kok ada yang salah? Kok ada yang aneh? Betul ya? Oh maaf. Ini kan plus. Astaga, maaf. Ini kan kita ngapain main di sini nih? Ya kenapa ada main di sini? Plus. Nah, hanya nggak ada min loh padahal. Pada waktu kita pakai min pun seperti ini, kalau dikuadratkan pun kan juga akan berubah menjadi plus. Oke, berarti kita ketemu sama dengan akar 45 per 9 kali 5, 5. Sama dengan 1. Ini nanti kalau misalkan mau nyoba yang ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, itu akan sama dengan 1. Ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, juga akan sama dengan 1. Jadi,
paling tidak kita sudah membuktikan yang ini. Selanjutnya, mau pakai mana? Untuk yang ini, P1, P2, P1, P3, atau P2, P3? Mau pakai A, B, atau C? Kita coba yang C. Yang mana? Yang C ya? Soalnya ada nolnya, enak. Oke, berarti ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Berarti ini kali ini sama dengan, nah kita yang pakai C. P2 kali P3. Sama dengan ini kali ini, 4 per 9. Plus 0. Nah, ini baru min. Saya tadi yang min ya. Min berapa? 20 per sama 9 kali 5. Betul ya? Karena di sini 9, di sini 9 kali 5, berarti ini kita kalikan 5 semua. Berarti sama dengan 4 kali 5 per 9 kali 5 min 20 per 9 kali 5. Sama dengan 0. Itu. Ini kita nyoba yang di sebelah sini saja. Kalau disuruh membuktikan, itu yang lainnya ini, dan ini juga harus dikerjakan. Yang ini sama ini 0, yang ini sama dengan 1. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuktikan bahwa sebuah matriks ini dia matriks ortogonal, itu ada dua caranya. Yang pertama pakai ini, P1, P2 sama dengan P1, P3 sama dengan P2, P3 sama dengan 0. Terus kemudian besarannya P1, besarannya P2, besaran P3 sama dengan 1. Itu cara pertama. Ini adalah cara pertama. Cara kedua bagaimana? Cara keduanya kita ini lihat inverse-nya. Cara kedua. Jadi cara kedua kita cari P, kita cari P inverse. Apakah sama dengan P transposnya? Ini cara kedua. Cara ketiga adalah P kita kalikan dengan P transposnya. Kalau misalkan ya kita punya sebuah A dikalikan A inverse, hasilnya sama dengan identitas. Betul ya? Kalau hasilnya ini sama dengan identitas, berarti kita benar. A dan A inverse-nya benar. Kalau misalkan kita punya A, kemudian ini A ya, A transpose. Kok sama dengan matriks identitas? Berarti ini dengan ini sama. Betul ya? Nah ini dengan ini juga sama. Cara ketiga adalah P dikalikan P transpose. Ini kita kalikan dengan transposnya. Kalau hasilnya identitas, berarti P tadi ortogonal. Itu. Kalau seperti ini, maka A inverse sama dengan A transpose. Kok gitu? A transpose, maka A ortogonal. Itu cara ketiga. Terserah mau pakai. Ya, sampai sini. Masih aman? Semoga masih aman ya. Nah, jika ini kembali lagi, bukan kembali lagi ya, ada resume. Jika kita punya matriks persegi, dia simetrik, maka lambda 1 dan lambda 2 itu adalah lambda yang berbeda dari A. Jadi kita punya matriks A, dia matriks persegi dan simetrik. Kemudian kita punya lambda 1 dan lambda 2 itu adalah eigenvalue dari A tadi. Maka kan kita punya eigenvektornya ya. Nah, eigenvektornya dari A1, lambda 1 dan lambda 2 tulis sebagai X1 dan X2 ini adalah ortogonal. Itu. Kalau matriksnya simetri. Contohnya apa? Misalkan seperti ini, kita ketemu eigenvektornya ini dan ini, maka ini
ini kali ini, kan kita punya ini ya, S, min S, kemudian T. Maka ini kita kalikan, kita dotkan S kali T dikurangi min, apa namanya, ditambah min S kali T sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan kita, apa namanya, kita lihat contohnya, ini adalah tegak lurus, tapi belum orto normal. Kenapa? Karena ini besarannya ini kuadrat tambah ini kuadrat belum 1, betul ya? Kalau mau ini, apa namanya, kita buat menjadi ortonormal, maka ini S sama min S ini kita bagi dengan besarannya ini kuadrat tambah ini kuadrat. Kalau itu nanti jadi ortonormal. Kalau yang ini juga berarti jadi ortonormal saya. Oke. Mungkin ada yang tanyakan? Aman ya? Berarti ini cuma nambah layer gitu. Nah, ini tambah lagi. Jika misalkan kita punya matriks A, itu matriks persegi, maka A adalah orthogonally diagonalizable. Oh, maksudnya ini. Jadi, nah, kita baca. Dia bisa orthogonally diagonalizable jika punya real eigenvalue. Maaf. Then A and has, oh, makanya gini, orthogonally diagonalizable dan punya real eigenvalue jika dan hanya jika A adalah simetrik. Oke, kita baca. Matriks A orthogonally diagonalizable jika misalkan orthogonal matriks B, oh gini. Yang ini tadi, Mas, semoga masih ingat ya. Tapi tadi B, di sini D. Nah, matriks P-nya itu ortogonal. Kalau yang tadi, itu kan kita pakai yang ini tadi ya. Ini, dan ini. Betul ya? Akan membuat jadi ini. Betul ya? Nah, kalau ini matriksnya itu dia simetris, barusan tadi yang di slide sebelumnya, antara eigenvektor 1, 2, dan 3 akan ortogonal sifatnya. Nah, sehingga kalau dijadikan 1, matriks A ini bisa kita jadikan diagonalizable. Betul ya? Pakai P ini tadi. P ini kita dapat dari eigenvektor 1, 2, dan 3. Nah, kalau si A ini dia simetris, maka dia bisa didiagonalkan dengan matriks P yang ortogonal. Dari sini, ini yang ortogonal. Maksudnya itu. Jadi, kalau yang ininya, yang ini sama seperti yang pertama tadi, diagonalizable. Bedanya apa? Ortogonalinya berdasarkan dari matriks P-nya yang ortogonal. Kenapa ke ortogonal? Karena simetris. Kalau simetris, maka dari sini. Nah, kalau simetris, maka eigenvektor 1, 2-nya dari eigen 1 ke 2 akan ortogonal. Jadi ini tambahan dari matriks yang tentang yang diagonalizable tadi dan tentang yang matriks simetris ini. Jadi 1. Nah, contoh ini, manakah matriks berikut yang dapat didiagonalisasi ortogonal? Jawabannya yang mana? A1 bisa nggak? Ya, pertanyaannya gampang. Mana yang simetris? Ini simetris. 2? Simetris nggak 2? Tidak. Yang mana yang nggak simetris? Ini sama ini. Ini simetris. Meskipun 0. Tapi kan sama. Ini dengan ini sama. Yang ini, dia bukan matriks persegi. Nggak bisa. Jadi yang bisa hanya A1 dan A4. Gitu. Langkah-langkah diagonalisasi ortogonal matriks simetris. Ini sama seperti yang tadi, cuman ini disimpulkan aja.
Jadi, kebesaran koefisien. Jadi, misalkan kita punya matriks persegi, simetris juga. Maka kita cari eigenvalue-nya. Kemudian dicari multiplicity-nya. Oke. Kemudian tiap eigenvalue yang multiplicity 1, kita cari eigenvektornya. Oke. Kalau multiplicity-nya lebih dari sama dengan 2, kita cari eigenvektor yang linearly independent tadi. Kita dapat. Kita bisa, contohnya yang tadi itu, yang 1, 1, 2, 3. Dari satu saja kita akan mendapatkan 2 buah eigenvektor. Jika dia bukan ortonormal, hanya ortogonal saja, kita rubah menjadi ortonormal, yaitu vektor tadi dibagi panjangnya atau besarnya vektor itu menjadi orthonormalization process. Gitu. Composite step 2-nya, use the eigenvalue from column P. Nah, sudah. Dari kumpulan kolom vektor tadi, eigenvektor tadi, kita akan mendapatkan kolom vektor ortogonal P. Ini contohnya, ini punya matriks, dicari eigenvektornya, ketemu min 3 dan 2, min 3 ketemu eigenvektornya yang ini, pada waktu 2 ketemu eigenvektornya yang ini. Ini kalau misalkan dilihat, dia sudah, karena di sini simetris, pasti ini dengan ini akan ortogonal. Coba ya kita gambar ya. Min 2,1. Min 2,1 berarti di sini. Kemudian 1, min 2,1 di sini. Nah, di sini ya, betul ya. Min 2,1, kemudian 1,2. Nah, gitu ini. Ini adalah min 2,1, kemudian yang di sini adalah 1,2. 1,2. Bentar. Oh, salah. Min 2,1 di sini. Min 2,1. Kemudian yang di sini 1,2. Nah, di sini. Ini kalau misalkan kita lihat, ini ke sini dan ini ke sini. Ini adalah siku-siku. Cuman dia besarannya masih belum 1 masing-masing. Akhirnya apa? Ini dibagi ini kuadrat tambah ini kuadrat. Yang sebelah sini dibagi ini kuadrat tambah kuadrat. Nah ini, jadi dibagi akar 5. Jadinya min 2. Min 2 per akar 5, 1 per akar 5, 1 per akar 5, 2 per akar 5. Ini dibuat menjadi kolom min 2 per akar 5, kemudian di sini 1 per akar 5, kemudian yang di sini kita ganti kolom 1 per akar 5 sama 2 per akar 5. Kita dapatkan ini adalah si P-nya. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ini 1, tapi yang di sini aja ya. Yang ini jangan. Ini disuruh tentukan mana yang simetrik. Sudah, itu terlalu gampang ini. Jangan, yang sini aja. Yang ini 1, yang ini 1, sudah. Jadi totalnya 4. Lebih sedikit dari biasanya. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita review sebentar aja ya. Jadi ini adalah materi-materi yang sudah kita pelajari di awal sebelum UTS. Pertama, kita mempelajari tentang sistem persamaan linier, alternatif solusi persamaan linier, sebagai review aja ini ya. Semoga masih ingat. Bisa jadi no solution kalau nggak konsisten. Contoh nggak konsisten ini kalau misalkan ada 0 sama dengan min 2. Itu nggak konsisten. Tapi kalau 0 sama dengan 0 itu masih
konsisten, tapi nanti kita kehilangan satu baris. Kalau nanti konsisten, kalau misalkan apa namanya pakai parametrik, di mana variabelnya 3, persamaannya kita hanya punya 2. Alias, kalau misalkan persamaan hasilnya 2, sedangkan itu ada 3, berarti kita hanya punya rank 2. Semoga masih ingat ya tentang ranknya. Rank 2, berarti kita butuh parametrik 1. Terus kemudian kita pakai Gauss naif. Gauss naif itu merubah dari bentuk yang bentuk seperti ini menjadi seperti ini. 1, 1, 1 yang bawah di sini semua 0 adalah Gauss naif. Ini contoh inkonsisten, 0 sama dengan min 2. Ini nggak konsisten, berarti nggak bisa. Kalau 0 per 0, ini masih konsisten, tapi dia jumlahnya, ranknya turun. Seperti itu. Kemudian ada elementary row operation, operasi baris elementer, ada 3, bertukar, mengalihkan sebuah baris dengan konstanta tertentu selain 0, kemudian operasi baris 1 dengan baris lain. Itu adalah 3 buah operasi baris elementer. Bentuk echelon form, ada yang model seperti ini, ada yang seperti ini. Ada yang reduced itu apa? Reduced itu yang kalau misalkan kita sampai bentuk Gauss Jordan. Kalau Gauss naif aja, atasnya masih ada nilainya. Ini Gauss naif. Kalau Gauss Jordan, atasnya di sini juga 0. Ini Gauss elimination, Gauss naif saja plus back substitution. Maka dari sini ketemu berapa? Atas seperti itu. Kalau Gauss Jordan langsung ketemu X1 sama dengan sekian, X sama dengan sekian, X3 sama dengan X4 sama dengan sekian. Gauss Jordan ini kita. Aplikasinya menentukan kurva polinomial. Ini jumlah titik, ordernya. Makanya gini, kalau misalkan order 1 kita pakai jumlah titiknya 2. Order 3, order 2 titiknya minimal 3. Order 3 minimal 4, order 4 minimal 5. Dan titik beloknya dikurangi 1. Order 1 titik beloknya 0, order 2 titik beloknya 1. Yang kayak di kalkulus itu ya, perubahan antara turunan keduanya. Jadi masih ada sambungan. Ini contoh dari terapan aplikasi sistem persamaan ini ya. Jadi pas itu juga. Ini semoga masih ingat ini ya. Di junction 1, junction 2, junction 3, junction 4, junction 5 akan membentuk sebuah sistem persamaan ini ya. Ternyata di Gauss Jordan kan tidak bisa. Berarti aslinya ini meskipun kita punya 5 persamaan, ranknya ya 4. 1, 2, 3, 4. Karena yang bawah di sini susah. Ini juga terapan. Kemudian pertemuan berikutnya kita ada matriks dan aplikasi. Saya yakin matriks masih paham. Di sini kita ada partisi matriks. Kemudian sifat-sifat perkalian matriks, transpose, inverse matriks. Pada waktu itu kita punya berapa cara? 4. Kalau nggak salah ingat, 4. Cara pertama pakai yang model ini. Jadi A kali X sama dengan identitas. X-nya kita coba X11, X12, X21, X22. Ini kita kalikan. Ini kali ini, tambah ini kali ini sama dengan ini. Ini kali ini, tambah ini kali sama. Perkalian matriks biasa. Nanti kita akan mendapat sistem persamaan linear. Di sini kita akan ketahuan X11, X21, X12, X22-nya apa. Cara 2 pakai Gauss Jordan. A identitas, yang depan kita bawa ke identitas, maka yang identitas akan berubah menjadi inverse-nya. Cara 3 pakai Nah ini, pakai seperdeterminan kali kofaktornya. Cara yang SMA.
Yang keempat mana yang keempat? Belum ya. Terakhir-terakhir. Matriks elementer itu adalah apa namanya pasangan dari operasi baris elementer. Intersection row, multiply sebuah baris dengan sebuah konstanta, menambahkan sebuah baris atau operasi baris satu ditambahkan baris yang lain. Itu kita masing-masing akan punya matriks elementernya. Gitu. Ini kalau dikalikan akan efeknya akan seperti misalkan contohnya sini kebalikan. Kemudian pada waktu ini, nah ini kita menjelang untuk yang cara mencari inverse keempat. B-nya ini kalau diteruskan sampai identitas, maka di sini kita akan ketemu E5, E4, E3, E2, E1. Dan ini E5, E4, E3, E2, E1, ini kalau dikalikan akan menjadi inverse dari A. Dan A ini bisa kita dapatkan dari inverse-nya E1, E2, E3, E4, E5. Nah ini yang A sama dengan inverse-nya, kemudian ini sama dengan ini cara yang ke garis ekivalen. Oke, faktorisasi lower upper. Semoga masih ingat caranya. Ini nanti yang dari yang ditampilkan ini nanti akan apa maksudnya gini. Yang akan keluar di UTS itu akan dari yang sudah pernah ditampilkan ini. Begitu. Bisa jadi mirip dengan tugas, bisa jadi dari tugas ada modifikasi. Jadi kalau misalkan di review seperti ini masih ingat semua, tapi ingatnya dengan bukan ingat oh ya pernah gitu bukan ya. Nah, ini paham bukan ingat tapi paham, masih bisa paham. Lama. Ini nggak usah kita skip aja. Ini fotografi juga kita skip. Bukan kita skip, jadi pada itu sudah dijelaskan. Kemudian di determinan dan aplikasi, ini determinan pakai cara yang apa namanya minor ke faktor. Ya determinannya ya. Determinannya pakai cara yang ketiga. Ada minor, habis itu kasihkan plus minus, jadi kofaktor, habis itu ditranspose jadi adjoint. Determinan juga bisa pakai perkalian diagonal. Ini pakai nama Sarus. Matriks segitiga, determinannya hanya bagian diagonalnya saja. Kemudian operasi baris elementer itu dari 3, 2 akan merubah nilai determinan. Jadi kalau misalnya kita pakai merubah baris, ditukar sekali, itu akan menjadi minusnya. Ditukar lagi, jadi plusnya. Operasi baris yang satu dengan baris yang lain, aman, tidak merubah nilai determinan. Kalau ada satu baris yang kita kalikan dengan konstanta, maka determinannya langsung dikalikan konstanta. Jadi kalau kita kuadratkan atau kita pangkatkan 3, tergantung barisnya ada berapa. Determinan 0 kalau misalkan ada satu baris yang merupakan hasil operasi baris yang lain. Atau ada satu kolom yang merupakan hasil operasi kolom yang lain. Perkalian matriks. Ini kesimpulannya pasti sudah. Ini contoh-contoh aturan Cramer. Ganti posisi X-nya, cari X3, maka di posisi X3 diganti dengan konstantanya. Aplikasinya, nah pas itu kita gitu ya, apa namanya, membahas eigenvalue dan eigenvektor di pertemuan keempat ternyata, bukan pertemuan kelima.
Eigenvalue dan eigenvektor. Kemudian luas, volume, persamaan garis, dan bidang juga merupakan aplikasi dari determinan. Bidang datar, eigenvalue dari matriks skolastik ini juga bisa. Sama terima Cayley-Hamilton. Jadi persamaan polinomial karakteristik dari eigenvalue-nya bisa kita cari, bisa kita buat untuk mencari sebuah matriks yang kita pangkatkan sampai berapa kali. Hanya dengan berapa kali A plus berapa kali I. Kemudian ruang vektor, kita punya ruang vektor dalam ruang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pernyataan vektornya 10 aksiom yang dipenuhi untuk sebuah ruang vektor. Subruang dari ruang vektor itu adalah bagian dari sebuah ruang vektor tertentu yang tetap mempertahankan perkalian dan penjumlahan. Penjumlahan antara vektor dan perkalian skalar, baik itu positif, negatif, bulat maupun pecahan, harus tetap berada di dalam subruang itu. Plus satu lagi, yaitu mempunyai vektor 0 yang sama. Itu adalah subruang. Contohnya pada waktu itu, himpunan matriks singular order 2 bukan subruang. Karena pada waktu ditambahkan, dia bukan matriks singular lagi. Himpunan terentang, spanning. Jadi kita misalkan kita punya kumpulan vektor yang bisa kita gunakan untuk menuju ke semua titik di ruang tersebut. Berarti misalkan kita punya R pangkat 3. Salah satu contohnya adalah 100, 010, 001. Ini adalah span ke ruang 3. Ini adalah contoh standar spanning. Tidak harus standar seperti ini. Dengan 3 vektor ini kita bisa menuju ke semua titik. Dan kalau 3 ini bisa digunakan untuk menuju ke semua titik, dia akan independen antara satu dan yang lainnya. Ini contohnya pada waktu itu determinannya tidak sama dengan 0. Tapi kalau misalkan determinannya sama dengan 0, berarti dia dependen. 3 titik ini dependen. Ada satu titik yang merupakan hasil operasi titik lain. Bergantung dependen dan independen itu juga sama. Pengujiannya bisa pakai determinan sama dengan 0, bisa pakai ini C ini, C1 kali V1, C2V2, C3 kali V3, kemudian bisa determinannya ini bisa. Linear dependent, sifatnya dia, ya ini, determinannya tidak sama dengan 0. Kalau ada yang satu aja merupakan hasil operasi titik lain, maka langsung disebut dependent. Basis dan dimensi, ini kalau misalkan tiga-tiganya ini independen, maka basisnya ya 3. Dimensi ini kemarin sudah ini ya, lalu. Basis, jadi basis standar, basis dan dimensi ini kalau misalkan tiga-tiganya beda, maka ini dimensinya 3. Dan basis, jika kita punya sebuah vektor, dia span ke ruang pangkat 3, dan tiga-tiganya ini independen, maka dia disebut dengan basisnya. Maksudnya itu, tadi salah sebut tadi. Ini contoh yang non-standar. Tiga-tiganya bisa kita gunakan untuk ke ruang pangkat 3, dan tiga-tiganya independen, maka tiga-tiganya ini adalah basis. Kalau kita punya ruang 3, nah, iya. Oh, syarat span ini ya. Syarat, nah gini. Jadi gini,
Di sini apakah ini bisa digunakan untuk span ke V, gitu ya? Syaratnya pakai yang C kali C kali C tadi itu. Nah ini yang pakai yang ini. Kita melihat apakah di sini ini span ke ntar ini kalau linear independent kita pakai yang nah ini. Apakah di sini ini bisa span ke R pangkat 3? Gitu ya. Maka kita pakai yang ini. U1, U2, U3 sama dengan C1 kali P1, C2 kali V2, C3 kali P3. Nanti di sini akan ketemu U1 sama dengan berapa C1, C2, C3, U2-nya berapa C2, C1, C2, C3, U3-nya berapa C1, C2, C3. Dari ini U1, U2, U3 ini kita bawa ke bentuk matriksnya ini. Kalau ini determinannya tidak sama dengan 0, maka ini span ke R3. Alias nanti kita bisa melihat U1 sama dengan sekian kali C1, C2, C3. U2 sekian C1, C2, C3. U3 juga sekian C1, C2, C3. Nah, kenapa kalau ini kita kita cari determinannya? Takutnya di sini ini ada satu baris yang merupakan operasi baris yang lain. Jadi misalkan kita di sini variabelnya ada 3. Kalau ranknya hanya ada 2, maka kita tidak bisa menentukan C1, C2, C3-nya. Maksudnya U1, U2, U3 kita tidak bisa menentukan berdasarkan C1, C2, C3 yang dari ranknya hanya 2. Kalau kita ingin mencari U1, U2, U3-nya berapa, kita harus butuh yang ranknya 3. Gitu. Jadi ini membuktikannya gitu. Kalau misalkan kita membuktikan ini span ke R3, kita pakai persamaan yang seperti ini. Independen. Kalau determinannya ya, kalau determinannya 0 pasti ada satu baris, minimal satu baris yang merupakan operasi baris yang lain, maka dependent. Misalkan independen pasti span. Ya, kalau dependent dia tidak span. Tidak span. Kalau jumlahnya 3. Ini kan kita ruang 3. Ruang 3 kita vektornya ada 3. Kok dependent? Pasti dia tidak span. Jadi untuk bisa menjadi basis, itu pertama vektor ini harus span ke sini. Kedua, harus independen. Seperti itu. Bisa jadi dia span tapi tidak independen. Misalkan apa? Ruang 3 vektornya ada 4. Pasti dependen. Pasti dependen. Kalau ruangnya 3 tapi vektornya ada 4, pasti dependen. Tapi bisa jadi dari 4 tadi itu bisa digunakan untuk merujuk ke ruang 3. Bisa jadi span ke ruang 3, tapi tidak dependen. Maksudnya tapi dependen, tidak independen. Maka bukan basis. Basis itu pasti jumlah vektornya akan sama dengan jumlah ruangnya. Ini basis. Jadi ini jumlahnya dia span dan independen, maka basis. Kalau misalkan ini ada 4 ya, misalkan keempat, berarti kan yang keempat pasti dependen. Karena semua titik bisa dirujuk oleh 3 titik ini kan. Berarti kalau ada titik keempat pasti dependen. Tapi dari 4 itu kan bisa digunakan untuk merujuk ke semua titik lainnya kan. Dari 3 aja bisa. Ditambah 1 ya bisa. Misalkan di sini dibuat 0, pasti bisa. Dia span tapi tidak independen. Berarti bukan basis. Basisnya berarti jumlahnya hanya 3 aja. Seperti itu. Maaf, ini. Wah, dari tadi ini berarti sering ya, Pak. Oke, ini yang contoh himpunan yang bukan. Di sini determinannya sama dengan 0, maka tidak span. Ini linear independent. Oke. Tadi sampai mana ya? Linear independent. Sudah. Lanjut lagi. Oh ya, ini basis tadi, basis standar. Ini, oke. Sudah. Nah ini,
keunikan pernyataan basis, kalau misalkan kita punya 1, 2, 3 ini merupakan basis, pasti semua titik itu C1, C2, C3 bisa kita tentukan hanya dari satu titik. Makanya gini, semua titik U1, U2, U3 pasti C1, C2, C3-nya unik, hanya satu saja. Kalau si ini basis. Jadi itu. Linear independen, linear independen, basis standar, jumlah dimensinya. Ini contoh kalau misalkan determinannya jelas tidak sama dengan 0, karena di sini determinan matriks segitiga adalah sini kali di sini kali sini kali sini, ini jelas tidak 0. Rank, nah ini ya, kemarin masih fresh, rank adalah jumlah baris atau kolom yang berbeda yang menentukan dia dimensinya berapa. Ya, ranknya 2, berarti dia hanya punya 2 aja. Oh maaf, 3. Ini ada satu lagi. Jumlah rank baris dan rank kolom pasti sama. Kalau pakai SPL homogen, kita juga bisa melihat kolom sama dengan rank plus nullity. Nullity ini adalah menjadi null space dari ini matriksnya. Ya, rank 3 ini yang sifat 1 2 3 4 5 ini dari sebelumnya, yang nomor 6 7 8 ini yang baru. Kalau misalkan matriksnya itu bisa diinverskan, maka ranknya akan sama dengan jumlah barisnya atau jumlah kolom. Jumlah barisnya. Karena apa? Ini n kali n, pasti baris sama kolomnya sama. N row-nya akan independen semua, n kolomnya juga akan independen semua. Dan terakhir, materi yang ini tadi. Nah, ini review sekalian. Hari ini kita membahas tentang eigenvalue dan eigenvector. Ada eigenspace, jumlah dimensinya berapa. Cara nyari eigenvalue sudah. Matriks segitiga, eigenvalue-nya ya langsung. Kemudian diagonalisasi matriks kita dapatkan dari kumpulan eigenvektor dari eigenvalue yang berbeda-beda. Terus kalau simetri, maka ada beberapa sifat. Yang pertama bisa didiagonalkan, punya eigenvalue real. Kemudian kalau misalkan multiplicity-nya K, maka eigenspace-nya dimensinya juga K. Dan jelas linearly independent. Matriks ortogonal yang barusan ini tadi didapatkan dari ortonormal set. Diagonalisasi orthogonally diagonalizable itu kalau matriksnya simetri, di mana matriks P-nya yang di sini tadi, matriks P-nya ini ortogonal, maka bisa didapat kalau matriks A-nya adalah simetri. Dan ini cara mencari diagonalisasi ortogonal sebuah matriks simetri. Ya mirip seperti cari diagonalisasi matriks biasa, tapi plus tambah mencari ortogonalnya yaitu pakai ortonormal. Ya, berarti kita sudah sekalian review untuk materi sebelum UTS. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita jadwal sampai jam 10 ya. Ini masih jam sekian, apakah boleh diakhiri? Boleh. Oke, jadi sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.